Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Keamanan Sistem akan memaparkan materi SQL Injection untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Syafa Zahra dan rekan saya Renanda yang akan memaparkan materi pada hari ini. Nah, yang pertama terdapat konsep dasar SQL Injection. SQL Injection merupakan teknik serangan keamanan di mana seseorang menyerang atau menyisipkan atau menyuntikkan perintah SQL berbahaya ke dalam input aplikasi untuk memanipulasi atau mengambil kontrol basis data yang mendasarinya. Serangan ini memanfaatkan celah keamanan dalam validasi input dan konstruksi query SQL. Nah, terdapat juga cara kerja dari injection SQL. Yang pertama adalah input query atau data yang tidak aman. Aplikasi menerima input dari pengguna seperti formulir login, kolom pencarian, atau URL, dan menggunakan input tersebut untuk membuat perintah SQL. Yang kedua, manipulasi query. Jika tidak divalidasi dengan benar, penyerangan dapat menyisipkan kode SQL tambahan ke dalam input yang diteruskan ke server basis data. Yang ketiga, eksekusi oleh server. Server yang mengeksekusi query yang dimodifikasi seringkali mengakibatkan akses data tidak sah, manipulasi data, eksekusi perintah berbahaya. Nah, di sini terdapat beberapa jenis serangan SQL injection. Yang pertama, classic SQL injection, di mana penyerang memodifikasi query SQL yang langsung diinput. Yang kedua, blind SQL injection, di mana penyerangan tidak melihat hasil query langsung, tetapi mendapatkan informasi melalui respons aplikasi yang diserang. Yang ketiga, union-based injection, di mana penyerang menggunakan union untuk menggabungkan hasil query tambahan. Yang keempat, error-based injection, yang di mana memanfaatkan pesan error untuk mengungkapkan informasi struktur basis data. Yang kelima, time-based blind injection, di mana penyerang menggunakan perintah seperti sleep untuk menentukan keberhasilan serangan berdasarkan waktu respons. Nah, di sini ada beberapa dampak yang ditimbulkan ketika terkena serangan SQL injection. Yang pertama, kebocoran data. Informasi sensitif seperti kredensial pengguna, data pelanggan, atau data perusahaan dapat dicuri oleh hacker atau si penyerang. Yang kedua, manipulasi data. Data-data penting yang terdapat di aplikasi dapat diubah atau ditambah atau bahkan dihapus oleh hacker tersebut atau penyerang tersebut. Yang ketiga, pengambilan server. Dalam kasus yang parah, penyerang dapat mengakses administratif pada aplikasi tersebut. Dan yang keempat, hacker dapat menyebabkan kerugian finansial. Kerugian karena downtime, pelanggaran data, dan dampak hukum. Jadi, sang pemegang database dapat terkena pelanggaran data atau bahkan dampak hukum karena bisa saja hilangnya data-data pengguna atau data-data perusahaan yang hilang atau dicuri atau bahkan dijual oleh pihak lain
dari si hacker tersebut. Nah, di sini juga terdapat solusi jika kalian terkena serangan SQL injection. Yang pertama, hentikan serangan aktif. Jadi, segeralah kalian hentikan layanan atau fitur yang diserang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Lalu, blokir akses mereka melalui firewall atau konfigurasi server. Yang kedua, identifikasi dan analisis. Nah, di sini kalian harus identifikasi, cari aktivitas mencurigakan seperti query yang dimodifikasi atau input yang tidak bisa, dan catat pola penyerangan. Setelah itu, analisis bagian aplikasi yang menerima input dan membentuk query SQL yang tidak valid. Yang ketiga, perbaiki kerentanan. Setelah itu, tingkatkan keamanan aplikasi, lalu uji dan pantau secara berkala. Nah, di sini juga ada beberapa alat-alat yang dipakai untuk kita mengerjakan atau latihan SQL injeksi. Yang pertama adalah SQL Map, yang merupakan alat otomatisasi berbasis Python yang dirancang untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection pada aplikasi web. SQL Map mendukung berbagai jenis database seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle, serta dapat mengekstrak data, mengambil struktur database, hingga mengubah isi database. Yang kedua, Metasploitable adalah mesin virtual yang dirancang untuk tujuan pengujian keamanan dan pelatihan penetrasi. Sistem ini sengaja dibuat rentan untuk mensimulasikan serangan dunia nyata seperti SQL injection, cross-site scripting, dan remote code execution. Yang ketiga, Burp Suite adalah alat untuk pengujian keamanan aplikasi web. Alat ini digunakan untuk menganalisis, mencegat, dan memodifikasi permintaan serta tanggapan HTTP. Burp Suite membantu peneliti keamanan dalam mengidentifikasi kerentanan seperti SQL injection, XSS, dan CSRF. Nah, di sini terdapat langkah-langkah bagaimana caranya kita mengaplikasikan SQL injection yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Reynan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya atas paparannya. Di sini saya akan memaparkan langkah-langkah dari SQL injection, yaitu menggunakan SQL Map dan Burp Suite. Yang pertama adalah login ke Metasploitable-nya. Kita menggunakan username MSSadmin dan passwordnya langsung MSSadmin. Tujuannya untuk mengakses untuk mengakses sistem Metasploitable-nya. Jadi jadi Metasploitable ini digunakan untuk target kita sebagai injeksi SQL-nya. Oke, kita next. Langkah selanjutnya adalah IP config. IP config ini berguna buat apa? IP config ini berguna untuk kita mengetahui IP dari Metasploitable-nya. Nah, IP dari Metasploitable ini digunakan untuk memasuki web dari Metasploitable sendiri. Jadi seperti itu. Oke, next. Selanjutnya kita salin IP tadi yang ada, lalu kita pastekan pada browser pada kali Linux. Habis itu kita login ke DVWA, yaitu dengan username admin dan passwordnya juga password. Kita login. Lalu setelah itu kita atur keamanannya low dan input injection user ID-nya 1. Nah, ini buat apa? Itu untuk membuat aplikasi lebih rentan untuk mempermudah pengujian eksploitasi dan untuk mengidentifikasi respon aplikasi terhadap input sederhana yang dapat memicu kerentanan dari SQL injection-nya. Oke, selanjutnya kita mengaktifkan intercept dari Burp Suite. Itu kita ke proxy, intercept, lalu intercept-nya kita on-kan. Nah, tujuannya untuk mencegat dan menganalisis request yang dikirim ke server untuk melihat detailnya seperti URL dan cookie-nya. Jadi kita bisa melihat nanti cookie-nya. Next. Selanjutnya, kita setting juga proxy-nya di web browser tersebut. Di mana kita setting, caranya adalah settings,
strip 3 biasanya, strip 3, terus settings paling bawah, kita menuju setting kembali, lalu kita atur manual, tadinya no proxy, terus kita atur menjadi manual proxy configuration. Nah, HTTP proxy-nya mengikuti yang ada tadi di IP config yang pada Metasploitable, di mana 127.0.0.1 dan portnya 8080. Nah, tujuannya itu untuk mengarahkan semua traffic browser melalui Burpsuite untuk menangkap dan memodifikasi request-nya. Jadi mungkin seperti itu. Selanjutnya kita uji coba lagi, kita akses submit 1, lalu habis itu kita refresh. Maka otomatis di Burpsuite-nya akan muncul tulisan seperti ini. Nah, tulisan seperti ini itu kita bisa lihat, kita bisa tahu URL-nya, di sini hostnya. Nah, di sini kita juga bisa tahu bahwa cookie-nya bisa kita acak. Nah, langkah selanjutnya kita langsung masuk ke SQL Map-nya atau tools-nya untuk mendeteksi kerentanan tersebut. Nah, langkahnya kita pertama SQL Map min u atau URL, habis itu link dari URL tersebut, habis itu min cookie, terus copy tadi cookie-nya. Lalu tujuannya untuk apa? Itu untuk menguji kerentanan SQL injeksi di aplikasi target kita nanti. Selanjutnya kita identifikasi database-nya dengan cara sama seperti tadi, tapi kita tambahin dash DBS di sini. DBS ini digunakan untuk mengetahui database apa saja yang ada di dalam website tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengatur database, nah kita ingin tahu table apa saja dalam satu database tersebut, salah satu ya. Nah, misalkan jadi caranya sama SQL Map, link, cookie, habis itu dash D, kita sebutkan database tadi apa, kita pakai DVWA, habis itu dash tables, di mana hasil dari ini adalah ini. Nah, dari DVWA ini mempunyai dua table, yaitu guestbook dan users. Selanjutnya kita untuk mencari volume. Kalau mencari volume sama, kita sertakan nama database, nama table, habis itu kita dash column. Hasilnya maka akan seperti ini. Selanjutnya, kita langsung retas semuanya, atau kita dump, atau kita ekstrak. Nah, caranya sama, kita perlu menyertakan database dan perlu menyertakan tabelnya. Jadi habis itu dash dump, di mana artinya dari database DVWA dan tabel user kita ekstrak semuanya. Nah, ini hasilnya. Jadi ada tadi column ID user, avatar, password, last name, dan first name. Jadi mungkin seperti itu untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya kita akan masuk ke demo-nya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan mendemokan dari langkah-langkah tersebut. Pertama adalah kita masuk ke VR dari Metasploitable-nya. Kita login MSF admin, lalu passwordnya juga sama, MSF admin. Nah, setelah ini kita memerlukan IP dari Metasploitable. Oke, setelah login tadi di Metasploitable menggunakan MSF admin dan passwordnya sama, MSF admin. Nah, di sini kita memerlukan IP dari MSF admin Metasploitable sendiri, itu untuk mendeklarasikan website di dalam browser di sini. Pertama caranya adalah ifconfig. Nah, di sini kita bisa lihat Ethernet ada address 192.168.10.5 dan broadcast-nya bla 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 sampai 25, masa juga 255.255.0. Nah, yang kita pakai adalah di sini 192.168.10.5. Oke, kita langsung bisa ke Kali Linux ya. Kita ke browser, habis itu kita lihat ketik 192.168.10.5. Kita enter. Nah, maka akan diarahkan ke website ini, Metasploitable 2. Nah, di sini kita uji cobanya, contohnya salah satunya kita pakai DVWA aja ya. Oke, kita setelah masuk di DVWA di sini caranya untuk latihan injeksi, kita ke security, lalu ininya kita lakukan. Nah, security kita lakukan, kita submit. Setelah security kita lakukan, kita langsung ke SQL injection. Nah, di sini kita bisa inputkan, kita submit.
Nah, maka tidak akan terjadi apa-apa. Oke, selanjutnya kita pergi ke Burp Suite. Nah, kita atur proxy intercept, lalu interceptnya kita on-kan. Nah, ini tuh bertujuan untuk mencegat dan menganalisis request yang dikirimkan ke server untuk melihat detail seperti URL dan cookies-nya. Nah, selanjutnya, setelah mengatur proxy dari browser tersendiri, kita perlu mengatur juga proxy dari browsernya. Pertama kita ke settings, habis itu kita titik 3 sini bentuk, habis itu kita settings, habis itu kita ke scroll paling bawah. Di sini ada settings kembali, kita pencet settings ya. Nah, di sini kita atur. Tadinya sebelumnya pasti itu no proxy. Nah, kita atur sebagai manual proxy configuration. Nah, HTTP proxy ini kita sesuaikan dengan tadi yang di sini. Nah, di sini 127.0.0.1 sesuai. Portnya adalah 80. Kita sesuaikan saja. Oke. Lanjutnya kita balik ke DVWA-nya. Kita inputkan kembali 1. Kita submit, lalu kita refreshkan web tersebut. Nah, otomatis dari hasil refresh tersebut kita menghasilkan beberapa variable seperti ini. Jadi seperti ada host, user, accept, dan cookies. Tadi kan kita mengaktifkan browser gunanya buat ini, untuk mendapatkan cookies dan URL lah. Oke, kita sudah dapat cookies, berarti ini bisa kita ekstrak semuanya. Lanjutnya kita menggunakan terminal. Di sini kita menggunakan tools yang namanya SQL Map. Kita enter, maka SQL Map sudah dijalankan. Di sini ada beberapa sintaks ya, D, U, L, M, R, U, G, C, dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke SQL Map, kita memerlukan link dari website tersebut. Di mana cara menyertakan linknya adalah dash U kutip, lalu kita balik ke ini, kita copy linknya, copy, kita paste. Nah, oke, kita kutip kembali. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan link dari browsernya, selanjutnya kita sertakan cookie-nya juga dengan cara cookies. Habis itu tanda kutip, lalu kita balik ke ini website-nya, kita copy dari sini, dari security sampai 4 ini. Kita copy. Copy to file, maaf. Copy biasa. Oke, kita balik ke terminal, lalu kita paste. Nah, selanjutnya ini digunakan berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa SQL Map tersebut bisa masuk ke dalam cookies dan browser tersebut. Kita enter. Nah, maka SQL Map-nya sudah masuk, sudah terkonek. Testing connected target URL. Oke. Lanjutnya, kita memerlukan ada database apa aja sih dalam website tersebut dengan cara sama seperti sebelumnya, SQL Map, URL, habis itu cookie, habis itu kita tambahkan dash DBS atau database. Kita enter. Nah, maka si SQL Map-nya bakal nge-crack. Jadi bakal ngebikin atau menyertakan database yang ada di dalam website tersebut. Ada DVA, information, habis itu Metasploit, MySQL, OSP, TikiWiki 19. Jadi di sini karena tadi menggunakan DVWA, kita gunakan kembali DVWA-nya. Kita tahu nih, ada database. Nah, cara menyertakan database, menyebutkan dalam sintaks yaitu D besar, dash D besar, habis itu DVWA. Lanjutnya, kita perlu ada table apa saja dalam database tersebut. Kita dash, habis itu tables. Kita enter. Nah, maka si SQL Map sendiri akan mencari ada tabel apa aja dalam database tersebut. Di sini ada dua tabel. Pertama ada guest books dan users. Di mana yang paling menarik di sini kan ada users ya. User ini otomatis kita kebayang kalau kita tahu akun user pasti kita bisa masuk dengan user siapa aja. Oke, berarti kita akan masuk ke usernya. Lanjutnya,
sama seperti sebelumnya. Cara menyertakannya itu T atau tables spasi nama tablesnya atau users. Lalu ya dalam tables user ini ada kolom apa aja? Kita perlu cari. Caranya sama. Dash columns. Kita enter. Nah, dapat nih. Dari tables dari database di VWA, tablesnya user, kolomnya ini ada 6. Pertama user, avatar, first name, last name, password, dan user. Nah, kita sudah tahu dari table user terdapat 6 kolom. Nah, isi dari 6 kolom itu sendiri itu apa sih? Caranya bagaimana? Oke. Lanjutnya, kita di sini langsung dash dump. Kenapa dash dump? Karena dump ini untuk mengekstrak semua isi dalam kolom tersebut. Jadi si database DVWA dan tabel user ini isinya itu diekstrak. Jadi usernya, ID usernya, terus passwordnya, username-nya juga bakal kelihatan semuanya. Pokoknya kita enter terlebih dulu. Nah, di sini ada do you want to store hash to temporary file actor ini yes saja. Ini juga yes saja. Do you want to crack yes. Nah, maka si SQL Map akan nge-crack atau menyertakan semua insert dari kolom user ID, user avatar, password, last name, dan first name. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan login awal itu admin dan passwordnya adalah password. Nah, di sini ada bentuk hashnya di sini setelah di deskripsinya. Di sini kita bisa login dengan akun Gordon juga. Passwordnya ABC123. Lalu di sini beberapa username, di sini adalah beberapa passwordnya. Jadi mungkin seperti itu untuk latihan dari SQL injection menggunakan SQL Map. Sekian dari saya kembalikan kepada teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tadi adalah demonstrasi dari SQL injection yang telah dipaparkan oleh teman saya Renanda Arya Pratama. Terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan, yaitu SQL injection adalah ancaman serius, tetapi dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, dampaknya dapat meminimalkan atau diminimalkan. Setelah insiden terjadi, fokuslah pada mitigasi kerusakan, perbaikan kerentanan, dan pembelajaran dari insiden untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.